Kriteria baru penentuan awal bulan Hijriah hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Metode Rukyatul Hilal dan Hisab sebagai penentuan awal Ramadan di Indonesia. Hari Raya Idul Fitri 2024 berpotensi jatuh di hari yang sama. Sepakat baik menggunakan kriteria Mabims maupun kriteria wujudul hilal bahwa Idul Fitri jatuhnya tanggal 10. Selengkapnya di Brin Daily News bersama saya Berlian Irawan. Kementerian Agama menggunakan kriteria baru yang mengacu pada hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau Mabims pada tahun 2021. Penerapan kriteria baru Mabims berdampak perubahan dalam perhitungan dan penetapan awal bulan Hijriah. Dari hasil kesepakatan Mabims tersebut menghasilkan perubahan kriteria hilal. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan surat bersama referendum pada tahun 2021. Terkait penggunaan kriteria baru Mabims di Indonesia mulai tahun 2022. Peneliti Pusat Riset Antariksa Profesor Thomas Jamaluddin menuturkan negara Singapura, Brunei, Malaysia, dan Indonesia disepakati kriteria hilal berubah menjadi ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Negara-negara Singapura, Brunei, Malaysia, dan Indonesia akhirnya disepakati kriteria tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kriteria tersebut didasarkan pada pemahaman fisis bahwa hilal tidak mungkin terlihat atau setidaknya tidak ada data astronomi yang sahih yang menyatakan hilal terlihat di bawah ketinggian 3 derajat. Karena cahaya syafaq atau cahaya senja masih cukup kuat dan elongasinya itu tidak ada yang lebih dekat dari 6,4 derajat. Penentuan awal Ramadan di Indonesia menggunakan dua metode, Rukyatul Hilal atau pengamatan dan metode hisab atau perhitungan. Secara umum, perbedaan disebabkan faktor yakni kriteria. Terdapat 3 hal yang diperlukan untuk sistem kalender yang mapan, di antaranya kriteria tunggal yang disepakati, batas wilayah yang disepakati, otoritas tunggal yang mengaturnya. Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, kriteria hilal merupakan titik temu antara pengamal rukyat dan pengamal hisab dengan kriteria yang sudah disepakati. Jika ada yang melihat hasil rukyat di bawah kriteria, maka akan ditolak. Nah, metode rukyat dan metode hisab ini maka diharapkan hasilnya akan sama antara tanggal yang tercantum di kalender dan hasil rukyat. Jadi metode imkan rukyat atau visibilitas hilal yang kemudian disepakati sebagai kriteria Mabims tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat itu merupakan titik temu antara pengamal rukyat dan pengamal hisab. Perbedaan awal Ramadan yang terjadi karena menggunakan metode pengamatan disebabkan posisi bulan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari kriteria Mabims. Sementara metode hisab sudah dilakukan perhitungan sesuai dengan bulan Hijriah. Kedua metode yang digunakan secara astronomi dinilai setara dalam penentuan awal bulan Hijriah, sehingga tidak ada dikotomi dari metode pengamatan dan metode perhitungan. Menurut Profesor Thomas Jamaluddin, bulan Ramadan yang berbeda penentuannya akan berpotensi 1 Syawal jatuh di hari yang sama karena posisi bulan sudah di atas kriteria. Dari 8 derajat, tingginya lebih dari 6 derajat, sehingga sudah memenuhi kriteria imkan rukyat Mabims, sehingga secara hisab atau perhitungan itu akan bersepakat baik menggunakan kriteria Mabims maupun kriteria wujudul hilal bahwa Idul Fitri jatuhnya tanggal 10.
dan nanti akan dibuktikan pada saat ru'yatul hilal atau pengamatan hilal pada saat maghrib 9 April, dan insya Allah karena posisi bulan sudah cukup tinggi, diperkirakan hilal pun akan terlihat sehingga sidang isbat nanti diperkirakan akan memutuskan bahwa Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 10 April. Saya, Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.